Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin dewan juri yang saya hormati, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sejak dunia bangun pagi, kicau burung dan gagak ayam di kandang, dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Mulai dari petani yang turun ke ladang, pedagang yang berangkat ke pasar, sampai dengan pelajar yang berangkat ke sekolah, hingga pegawai yang menuju ke kantor, seluruhnya tidak lain hanyalah untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap orang di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan, dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan di dunia ini. Namun tidak setiap orang mengetahui jalan mana yang harus ditempuhnya untuk sampai pada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah nomor hadis 496. Apa kata Nabi? Salatun min sahadatil mar'i fid dunya. Ada 3 tanda yang menjadi tanda dari orang bahagia hidupnya di dunia. Maka jika kita menurut resep dari Nabi, ada 3 tanda orang bahagia. Apa itu? Salah satunya yakni markabun syariah. Punya kendaraan asal lancar, tapi harus cepat. Mau pergi kemanapun dia mudah. Hadis ini boleh dimaknai dengan makna hakiki atau makna yang sebenarnya, boleh dengan makna majazi atau makna kiasan. Maksud dari markabun syariah di sini tidak lain dari pergaulan yang luas, lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang soleh. Setiap kita pergi, kita ada temannya. Setiap kita ada kesulitan, ada tempat untuk bercerita. Luas pergaulannya. Kita harus ingat bahwa teori Aristoteles bahwa manusia adalah zoonosis political, makhluk bermasyarakat yang harus berinteraksi dan membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendirian. Terutama generasi muda hari ini yang ibarat kaset ini masih kosong, mudah diisi oleh apapun. Apa yang mereka lihat, mereka ingin tahu. Apa yang mereka dengar, mereka mau. Dan masih dalam posisi mencari identitas diri. Saya yakin di antara saudara-saudara pasti ada yang berlomba-lomba mengejar popularitas dan follower, ingin tampil, dikenal dan diakui, sehingga instastory-nya harus gaya mewah dan estetika, FYP sana sini demi dikatakan keren dan menyala abangdan. Betul? Namun apa hadirin, seringkali mereka melakukan apapun tanpa disadari ketagihan, bukan hanya pada konten, sibuk membangun citra palsu demi validasi, terlena dalam banyak pikirannya sendiri sehingga lupa akan jati dirinya. Padahal jati diri inilah yang akan membentuk kita dari akhlak dan prinsip moral yang kita pegang. Hadirin dewan juri yang saya hormati, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
Lantas bagaimana jika generasi muda hari ini terlalu sibuk dalam mengejar popularitas diri? Segala norma, segala pergaulan ditebas habis, totalitas tanpa batas demi satu tujuan, eksis di media sosial. Ini bagaimana ini? Maka saya tekankan pada generasi muda yang sepantaran saya, yang pertama, pandai-pandailah dalam bergaul. Karena dari pergaulan inilah yang akan membentuk pengaruhnya luar biasa dalam kepribadian manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, carilah teman sebanyak maumu, bergaulah kau dengan siapapun, tapi ingat, kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, sekalipun gak dibagi minyaknya, baunya pun pasti dapat. Tapi kalau kita dekat dengan tukang nas, sekalipun kita gak kena apinya, mata kita pasti akan terkena pedasnya. Betul? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, bagi Gen Z, media sosial ini saya yakin bukan hanya sebagai alat untuk mencari kebahagiaan, tetapi dari media sosial bisa menjadi kendaraan kita yang cepat untuk menuju pada pahala. Tapi ia juga bisa menjadi alat yang sangat cepat menjerumuskan kita pada maksiat jika tidak kita gunakan dengan akhlak yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya berpesan kepada seluruhnya, marilah kita menjadi generasi yang bijak dalam bermedia sosial. Mari kita bergabung pada circle-circle yang baik, yang tidak toksik. Demi apa? Menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan kebaikan yang tidak hanya kita dapat dari orang-orang yang soleh, kita tularkan kepada sekitar kita, dan menjadikan sabda Nabi sebagai cahaya yang menuntun sepanjang zaman kehidupan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi